Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adik apa anak kalau yang manggil saya? Anak sama saya Mas Mbak. Anak-anak peserta program tahfidz tadi. Program tahfidz dan seluruh pemandu muslim, ya, guru pengampu yang dalam hal ini tentu dalam harapan semoga kita semua dirahmati Allah SWT. Pak Yai Ahmad Sukiti, Ketua Majelis Kader MPK, Mas Yanto yang jadi sekretaris, dan operator yang ada di sini ada Mas Fahmi, Mas Fajar Kurniawan, kalau Mas apa nih? Benny, Mas Benny, ya, Mas Benny kalau Alira tak sebut, seluruh kepala-kepala atau pimpinan AUM yang terkait, yang menyertakan para murid, para apa namanya, yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti program yang mulia ini. Baiklah, yang pertama kita bersyukur pada Allah, program yang digagas oleh Majelis Kader Daurah Qur'ani yang keberapa lagi? Yang ketiga, yang insya Allah berjalan, dan karena pandemi ini memang kemudian mengharuskan kita bertatap muka lewat daring, termasuk saya sendiri lewat daring. Ada di dalam sebuah ruangan, maka masker tidak saya lepas supaya ya, protokol kesehatan semuanya bisa dipenuhi. Baiklah, kami ucapkan pada para peserta untuk program Daurah Quran ini dengan ucapan selamat datang di program ini. Program yang cukup mulia, program yang merupakan bukti bahwa kita menjunjung tinggi tentang jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran, kata Allah, ini Allah sendiri yang menyatakan inna nahnu nazalna Quran wa inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran maksudnya, dan wa inna nahnu lahafidun. Allah sampai mengulangi ucapan menyebut Rasulnya sampai 2 kali, wa inna, dan sesungguhnya kami, tambah nahnu untuk menguatkan, ditakdir dalam istilah ilmu balaghah, untuk menguatkan maksud dari yang diucapkan dan difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ditambah lagi dengan lam takkid lahafidun, kami akan jaga Quran. Salah satu di antara cara Allah menjaga Quran, di antaranya, dan menurut yang awal dulu, membangkitkan, mungkin kalau kami berhusnuzon, mengirimkan ilham kepada sahabat Umar bin Khattab ketika belum jadi khalifah, kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mengajukan usul yang banyak cerita adalah terjadi setelah terjadi peperangan menumpas para nabi palsu. Orang-orang yang mengaku menjadi nabi itu, dalam penumpasan mereka ini mengorbankan sekian puluh dari penghafal Al-Quran. Maka itulah Allah mengilhamkan kepada Umar bin Khattab untuk mengusulkan, karena yang punya otoritas itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, untuk mulai memikir mengumpulkan Quran menjadi satu
belum dari satu mushaf, menjadi satu kumpulan lengkap 30 juz, bahkan urut surat mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Alhamdulillah telah didesak berulang kali diyakinkan berulang kali oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ini akhirnya menyetujui kalau tidak segera dikumpulkan nasib Al-Quran akan sama dengan kitab-kitab suci agama yang lain yang kesulitan untuk mencari otensitasnya atau keaslian dari kitab yang mereka miliki. Tapi alhamdulillah Allah mengirimkan ilham, menurunkan ilhamnya lewat Umar bin Khattab, kemudian program ini disetujui sehingga terpeliharalah Al-Quran itu. Kemudian ketika terjadi perbedaan cara baca, karena Quran itu semula ditulis tanpa sakal, tanpa titik, tanpa susahnya. Saya tidak mungkin bisa baca. Ya, Pak Ahmad Sukidi tidak mungkin bisa baca. Tulisan kok tanpa sakal, tanpa titik, bak karo nun karo tak karo sak podo, sin karo shin podo, sod god podo. Ya, padahal bentuknya bentuk tulisan awal itu cukup sederhana, susah sekali untuk membedakan satu dengan yang lain. Ya, oleh Utsman bin Affan, kemudian dikembangkan oleh Abdul Aswad Ad-Duali. Utsman ini menggagas untuk memushafkan Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu artinya Quran ditulis dalam suhuf. Suhuf dari kata sohifah. Sohifah itu lembaran. Kalau bahasa Arab sekarang belum digunakan sohifah ini koco. Ya. Koco itu bahasa Jawanya apa? Koco itu bahasa Jawa deh. Bukaan kaca, bukumu koco 100. Ya, koco 100 itu artinya halaman ke 100. Ya. Bahasa Indonesianya kaca ya Pak? Kaca. Ya, kaca. Halaman atau kaca. Mirror. Nah, itu bahasa Arabnya sohifah. Karena sohifah ini dikumpulkan jadi satu, jadi kalau yang banyak itu jadi suhuf dan diucapkan dalam bentuk isim alat karena dulu itu jadi mushaf, atau sebagai ada juga yang mengatakan isim maf'ul, menjadi mushaf Al-Quran karena yang dikumpulkan suhuf-suhuf itu ada tulisan Quran. Ini ketika zaman Utsman bin Affan, dia membuat Quran induk yang sampai sekarang masih bisa ditemukan. Ini jaminan Allah, wa inna lahu lahafidun. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lahafidunnya itu diwujudkan Quran yang awal sampai sekarang masih bisa diketemukan di sebuah museum di Turki. Kalau dulu di Hagia Sophia, tapi sekarang Hagia Sophia sudah berfungsi menjadi masjid kembali yang diletakkan di museum negara. Dan para orientalis ada yang masuk Islam gara-gara terbuka imannya itu terbuka karena melihat, memperhatikan tulisan Quran yang susah dibaca itu. Ternyata ketika dibaca, ada yang bisa membaca, kita para hufat yang bisa membaca. Sebab kalau tidak hafal tidak mungkin bisa membaca tulisan yang tanpa sakal, tanpa titik itu. Ternyata ucapannya, bunyinya sama persis dengan Quran cetakan terbaru. Ini yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Jadi harus bangga kita dengan Quran ini. Ini yang diabadikan oleh Allah. Quran yang dikekep karo Utsman bin Affan ketika terjadi pemberontakan itu sampai sekarang masih terselamatkan. Yang lain-lain masih susah untuk diketemukan, tapi yang ini sudah diketemukan. Ketika umat ini kesulitan membaca, alhamdulillah dimunculkan di hati seorang ulama, Abdul Aswad Ad-Duali, untuk memberikan titik-titik, memberikan sakal, dan akhirnya Quran berbentuk seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian ada orang yang bertanya, kalau Quran itu sudah dikumpulkan, sudah jadi mushaf, bahkan sekarang sudah di tape recorder, ada di kaset MP3 apa Pak ya, itu 30 juz lengkap, apa masih perlu dihafal? Loh ya perlu. Kenapa?
Karena mau menghafal Quran sendiri adalah siji merupakan ibadah. Yang kedua, menghafal Quran itu mendapat jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga, menghafalkan Al-Quran, umat Islam ini akan punya stok imam paling tidak. Ya, kalau di kode kaset dadak muter kaset ini yang boleh iya sebenarnya. Kalau dihafal oleh manusia, oleh seseorang yang alim, yang kami harapkan nanti dari peserta-pesertanya ada yang muncul menjadi hafid betul-betul, syukur nanti 30 juz. Nanti programnya yang awal untuk memacu sekian berapa juz Pak Giti? Nanti setengah, karena nyatik 2 hari ya setengahan satu juz. Sehari 1 juz. Itu adalah untuk memacu saja. Nek serong dino iki 1 juz, kalau sampai artinya kita bisa punya target setengah 2 bulan itu ada yang bisa menghafal Quran 30 juz. Bahkan di tempat pesantrennya Pak Kiai Mas Ahmad bin Yati hanya ada di Banyudono itu Pak bagus pamrih Pak bagus. Tapi bagus sih Pak. Dari kaki Pak. Dari kaki. Ampun ide-ide. Kader dari majelis kader atau yang tahu bagus namanya, memang namanya betul ya. Memang bagus. Namanya bagus. Nanti lagi di pesantren Al-Tahiriyah itu Pak Kiai Mas Ahmad bin Yati pernah menyampaikan, beliau terharu, nangis kantian. Kenapa? Ada santri yang tidak sampai sebulan itu sudah hafal 30 juz. Nah, saya mikir caranya piye? Kok namanya Allah memberi karunia, pun sewu otak manusia, kok kayak fotokopi saja, diliwatkan semantel. Jadi artinya kalau 1 bulan itu sudah 30 juz, 1 hari itu kan 1 juz. Ternyata ada yang mampu. Nah ini udah janji Allah, wa inna lahu lahafidun. Yang hikmah yang berikutnya, Muhammadiyah ini, kota Surakarta ini dihitung kayak masjid, wakaf masjid yang dihitung di majelis di majelis wakaf itu laporan majelis wakaf, tapi yang mau dicek lagi mungkin ada sertifikat yang 1 masjid, sertifikat 2 juga dihitung 2 gitu. Tapi yang tercatat di sana itu sudah 189 masjid. Kalaulah ada yang double itu genep 20, paling tidak ya masih ada 169 masjid. Apa artinya ini apa? Masjid-masjid ini butuh imam. Paling tidak ya imam sholat zuhur ngelapal lebih gede rapati ketok. Sholat maghrib, isya dan subuh ini diharapkan di Masjid Muhammadiyah itu imamnya orang mau maca kulhu karo inak atau enak. Kemudian kalau pas sholat tarawih boleh imam nganti judek mergo sing hafal 11 surat ora eneng. Mongso tarawih sing arep metu sing rakaat pisan atau enak rakaat pindho kula rakaat pisan amen atau rakaat pindho kula wakat. Itu imam sakul dua orang mengatakan. Nah ini tidak diharapkan tidak terjadi, sehingga dengan nanti jadi stok imam. Alangkah indahnya di masjid-masjid yang wakaf Muhammadiyah memang imamnya dari kader-kader Muhammadiyah, sehingga apa yang digariskan oleh majelis nartib dan tata cara sholat bisa dilaksanakan di masjid-masjid itu. Jadi jangan sampai ada imam masjid Muhammadiyah salat subuh malah kunut. Kunut niku ndak boleh imam mboten enten, sampeyan imam enten niku ora oleh kunut lah belum dadi imam. Karena takmir masjid Muhammadiyah dilarang juga ada sing nglaksanani Quran apik, apalane akeh apik, itu banyak, apalan yang baru banyak maka bisa. Kemudian yang terakhir, Quran ini fungsinya memang yang menghafalkan ini
bil Quran ini menjadi ahli Quran. Ahli Quran itu tidak sekedar membaca tapi menghafal. Yang membaca saja, yang rajin membaca itu kata Rasulullah besok akan mendapatkan syafaat. Nabi ini di hadis yang cukup populer di dalam bab Fatilah Al-Quran, dia bersabda Iqra'ul Quran, do wacanen, bacalah kalian berulang-ulang Al-Quran biar sesuai nama kitab itu dengan fungsinya. Al-Quran artinya memang bacaan. Kita dulu pernah jadi heboh ketika Habib Yasin membuat terjemahan Quran itu tanpa teks asli Arab, judulnya Quran bacaan mulia, dengan dipuitisasi. Pada banyak yang keberatan. Kenapa? Karena Habib Yasin ora iso maca Arab. Nah kok gawe terjemah Quran ki piye? Ya gitu. Dia hanya mengumpulkan terjemah-terjemah dari sana sini, bahkan dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, kemudian dirangkum, dibuat puitis, dibuat puisi. Memang bagus tujuannya, tapi mestinya yang paling bagus dia mestinya harus didampingi oleh memang betul-betul ulama Al-Quran. Ya, karena kalau ada puisi yang agak melenceng begitu akan segera bisa dikoreksi. Maka itulah ahli Quran yang dimaksudkan itu Iqra'ul Quran itu membaca Quran saja, itu saja. Kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, besok Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memintakan syafaat kepada para ahli Quran, keluarga Quran yang dimaksud, bukan ahli Quran dalam artian ahli, tapi ngomong maca itu mestinya ahli betul dalam hafalan. Itu saja diberi, apalagi menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran karena akan mendapatkan makom yang tinggi nanti di hadapan Allah SWT. Yang terakhir, Kiai Dahlan itu menggerakkan Muhammadiyah ini yang mendorong Quran. Belum ada kiai yang lain, yang ulama di dunia ini yang terinspirasi ayat 104 surat Ali Imran, nggak sampai dikutip di mana-mana nganti do tiara ini ayat Muhammadiyah. Takum minkum ummati yad'una ilal khair, banyak dikutip. Pada rangkaian ayat ini sebetulnya diawali dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat sebelumnya itu wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya sampai. Dan ayat yang berikutnya 104 itulah baru wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Konon menurut cerita para murid-murid Kiai Dahlan itu terpanggil untuk menggerakkan Muhammadiyah itu hanya dari satu ayat. Ngamal ke ayat hasilnya sak dabrek. Ya, muncul sekolah, muncul sampai perguruan tinggi, muncul panti asuhan yatim, muncul pondok, muncul amal sosial, muncul rumah sakit, sampai Muhammadiyah ini dianggap oleh saya ketemu dengan orang-orang non muslim yang mengetahui itu Muhammadiyah itu paling sugih sak dunia. Yang mendorong ya apa? Satu ayat. Lantakum minkum ummati yad'una ilal khair, jadikanlah, adakanlah di antara kalian satu umat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya amar ma'ruf nahi munkar. Kebetulan Kiai Dahlan menggerakkan dengan dakwah nyata, artinya memberi contoh. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya amar ma'ruf nahi munkar secara lisan, juga amar ma'ruf nahi munkar secara perbuatan. Contoh ma'ruf secara perbuatan ya ketika ngaji surat Al-Ma'un itu juga terkenal di kalangan Muhammadiyah. Surat Al-Ma'un itu insya Allah menghafal kabeh. Coba sing grogi, saya pernah juga ngetes. Jare hafal banget iki bareng tak tes iki iso kisruh. Kenapa kok kisruh? Anu Pak, grogi ngetes sing ngajeng panjenengan. Lah, iki apa-apa aku tak tutupi koran ya apa piye lah iki.
surat Al-Ma'un ini yang pendek, arokaital ladzi yukadzibu bidin, hanya ditunjuk orang yang mendustakan agama. Ini kalau kiai dalam dikaji sampai berulang-ulang sampai akhirnya muridnya orang kok bosen ya mestinya. Tapi kan sapal kabeh kok ora dileh-leh ora dipindah. Ketika mengajukan permintaan untuk pindah surat, kata kiai dalam apa wis mbok lakoni, apa wis mbok ngamalke gitu maksudnya. Ngamalkan ini pripun. Dan surat Al-Ma'un inilah sehingga akhirnya istilah lain teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah melahirkan berbagai amal yang asalnya adalah amal sosial, panti asuhan. Pada waktu itu, ini ceritanya Kiai A.R. Fakhrudin ya ini. Konon beliau sanadnya, cara hadis ini, sanadnya dari Kiai Hajid. Kiai Hajid itu adalah murid termuda dari Kiai Dahlan. Jadi cara hitung-hitungan sanad hadis yang saya ceritakan ini sahih. Saya mendengar langsung ya dari Kiai A.R. Fakhrudin ketika datang di Surakarta ini yang 40-an tahun lebih yang lalu, tahun 75 ingat saya, mengadakan pengajian di gedung Batari, mergo Muhammadiyah di gedung gede. Batari itu jadi gedung kebanggaan di kota Surakarta. Dia cerita perkara surat Al-Ma'un. Kemudian setelah santri-santrinya minta untuk ditunjuki oleh ngamal ke piye, maka oleh Kiai Dahlan ini cerita Pak R ini, santri-santri pagi itu kelayaran ling hadis, pagi ini ngamal ke surat Al-Ma'un, ayo takjak neng stasiun Tugu. Nah, stasiun Tugu itu pada waktu dulu ketika zaman penjajahan sampai zaman merdeka awal itu, setiap stasiun mesti ada gerbong sing wis ra kanggo. Buat gerbong penumpang, buat gerbong barang rusak. Nah ini jadi rumahnya para orang tidak punya rumah. Oh soalnya ngarani kere. Kere ini ya kan sing wis panape nek sing nguneni wong. Oke ya kaya karo wong kere. Ora pasti dingani kere aja. Ini seninya orang Jawa kalau bicara. Tapi kalau itu bukan kere dari ulenan, kere tenang. Kere tenang artinya orang-orang sekarang dihaluskan tunawisma, tuna karya, randi umah, randi gawean, ya gaweannya cuma keliling. Nah pagi itu oleh Kiai Dahlan, mereka ditunjuki, Kiai juga membawa, ayo saiki donggowo mulai dewe-dewe ning omahe dewe-dewe nyangking kere pira. Ngaji kok mulai nggo kere. Ini sing nang omah ora terbuka artinya geger lagi. Geger ki wong wedok-wedok gawe lagi aku masake kowe enak-enak kok malah nggo ngingoni kere karo piye. Entuk-entukane ngaji nggone